Assalamualaikum. Halo Sobat Nulanova, semoga kabar kalian sehat selalu ya. Di video kali ini Nulanova akan merangkum sebuah film dengan genre thriller berjudul Funhouse 2020. So, tanpa terlalu banyak spoiler di awal lagi, yuk kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria gila bernama Alexander, di mana ia sedang memperhatikan seorang gadis yang entah namanya siapa. Namun si gadis ini nampak dengan terpaksa membunuh temannya dan disaksikan secara langsung oleh Alex. Dan setelah si gadis ini selesai membunuh temannya, maka ia pun memberi sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar kepada si gadis tersebut. Jesus. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang pria bernama Casper yang merupakan seorang selebriti cukup terkenal, yang mana manajer Casper ini meminta kepada ia untuk mengikuti sebuah acara game reality show bernama Funhouse agar bisa mendapatkan sebuah popularitas dan tentunya juga sejumlah uang yang cukup banyak. Jika ia berhasil memenangkan permainan, maka dengan ini Casper pun setuju untuk mengikuti acaranya. I have something very interesting in the pipe for you. I think it sounds pretty sketch to me. Singkat cerita, scene pun kembali berpindah di mana Casper yang baru saja terbangun nampak dibuat bingung karena ia tidak tahu jika saat ini ia sedang berada di mana. Setelah mengikuti petunjuk dari isi surat, maka Casper pun pergi menuju ruang tengah dan bertemu dengan 7 peserta lainnya. Dan ternyata mereka semua adalah seorang influencer YouTuber atau selebgram di bidangnya. Masing-masing dari mereka bernama Lonnie Bryan, seorang gadis yang memang sering mengikuti acara seperti ini. Lalu ada Ximena Torres yang merupakan seorang blogger, kemudian Nevin yang merupakan seorang YouTuber Inggris, setelahnya ada Ula Lamor yang merupakan selebgram seksi dan sering menampilkan tubuhnya secara vulgar. Dan ini adalah Cat Zim yang merupakan peserta termuda di antara mereka dan memiliki gelar Master Catur. Berlanjut dengan James Headstone, di mana ia berprofesi sebagai petarung MMA, dan yang terakhir adalah Dex yang memiliki pekerjaan sebagai rapper. Akan tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, di mana mereka tidak tahu sama sekali kenapa mereka bisa sampai berada di tempat ini. Sebab pada saat sedang melakukan perjanjian, mereka sempat dibius oleh seseorang, dan ketika mereka tersadar, kini mereka telah berada di sini, dan ini sama halnya dengan Casper. Yeah, ditto. And you lot alright with all this? Get in the limo after the airport and then lights out. Tak lama kemudian, monitor di dekat mereka menampilkan pemandu dari acara Funhouse ini, untuk kemudian si pemandu mengucapkan selamat kepada para peserta karena telah bergabung di acaranya. Lalu si pemandu acara pun menjelaskan jika di setiap ruangan di tempat ini telah dipasang CCTV yang akan digunakan untuk menyiarkan acara game reality show ini secara live ke seluruh dunia. Dan di dalam satu harinya mereka harus masuk ke dalam sebuah ruangan selama 5 menit. Ketika berada di sana, mereka bebas melakukan apapun agar bisa mendapatkan sebuah vote untuk menempati ranking tertinggi, dan ranking ini akan dinilai setiap per 3 harinya. Lalu jika salah satu dari mereka berada di ranking terbawah, maka orang tersebut akan dieliminasi hingga hanya tersisa 1 orang sebagai pemenangnya, dan acara pun dimulai. Who wants a drink? 2 for me. Paso, is your girl Ximena Torres coming at you live from the Funhouse? Hi, it's me, Ula. El Shaka! Into there. Untuk permulaan, mereka pun mulai merayakannya dengan bersenang-senang dengan melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Dan salah seorang peserta bernama Ula dan James kini mulai memiliki hati, sehingga akhirnya mereka pun menjalin hubungan.
Singkat cerita, 3 hari pun berlalu, di mana mereka berkumpul untuk melihat siapakah yang menempati ranking teratas, yang jika bisa kita lihat dari hasil vote, maka Ula menempati ranking 1 sebab para penonton yang telah memilihnya. Sedangkan ranking terbawah ditempati oleh Lonnie dan Nevin. Oleh karena itu, mereka berdua pun disuruh untuk masuk ke dalam ruangan aula dan memainkan game Pinata Party agar bisa menentukan siapa yang harus tereliminasi. Sedangkan yang lainnya diharuskan untuk menonton jalannya pertandingan di dalam ruangan yang kedap suara. Di game ini, Lonnie harus memecahkan boneka panda menggunakan pemukul bisbol yang berduri dan dengan mata yang tertutup. Ula's on the wrong side. Funny bitch. Get it, girl. Good luck to you. Namun saat game dimulai, tiba-tiba boneka panda itu diganti dengan Nevin yang berada di sana. Dan karena Lonnie yang tidak tahu jika itu adalah Nevin, maka secara tidak sengaja ia pun memukul Nevin hingga Nevin harus tewas akibat terkena pukulan dari Lonnie yang secara membabi buta. Hey. No, for real. Lonnie. Your goggles now. Sontak mereka pun menjadi begitu sangat amat syok dan mulai bertanya-tanya tentang game apa yang mereka ikuti ini. Kemudian si pemandu acara pun kembali muncul, yang ternyata jika orang di balik animasi panda ini ternyata adalah Alex dan merupakan seorang pria gila yang kita lihat di awal film tadi, di mana ia menjelaskan jika itu adalah hukuman bagi peserta yang mendapatkan ranking terbawah, dan bagi siapa saja yang tidak mau melanjutkan permainan dan ingin kabur dari tempat ini, maka ia akan mendapat hukuman yang jauh lebih kejam dari apa yang Nevin dapatkan. Till then, you will continue to live in that. What the fuck are you? Di balik rasa panik, Dex pun tidak peduli akan perkataan si Alex dan berniat untuk pergi dari tempat ini. Akan tetapi anak buah Alex yang tahu akan hal ini langsung datang untuk menangkap Dex dan membawanya ke ruangan aula untuk memberi sebuah hukuman. Dan ketika berada di ruangan aula, Dex pun digantung di atas sebuah wadah yang untuk kemudian wadah tersebut ditumpahkan berupa cairan air keras sehingga setengah bagian tubuh Dex harus meleleh akibat terkena cairan tersebut dan akhirnya Dex pun harus tewas secara mengenaskan. Dan kita akan semakin dibuat terkejut karena ternyata semua kejadian tadi masih tetap disiarkan secara live dan disaksikan oleh jutaan orang lainnya. Dimana awalnya para peserta mengira jika game ini hanyalah sebuah acara yang cukup normal, akan tetapi seketika game ini membuat mereka begitu amat ketakutan dikarenakan nyawa mereka lah sebagai taruhannya. Untuk itu, acara Vanos ini pun kini mulai menyita perhatian media dan membuat polisi harus bergerak untuk menginvestigasi kejadian ini. Dan setelah beberapa hari berlalu, para peserta yang masih tersisa kini mulai mencari solusi untuk bisa keluar dari tempat ini. Akan tetapi hasil vote pun tiba-tiba kembali muncul, di mana sekarang posisi peringkat 2 terbawah kini ditempati oleh Ula dan Ximena. Untuk kemudian mereka berdua pun harus kembali masuk di dalam ruangan aula dan harus saling membunuh satu sama lain untuk memperebutkan posisi agar masih bisa bertahan di game ini. Yang mana dalam pertandingan ini Ximena pun harus tewas akibat terkena serangan kapak dari Ula. Oh man, she's creeping up. Shit's about to... Watch your back! Watch your back! Dialgo! I can't understand you! Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan voting pun kembali dimulai dengan Casper yang menduduki peringkat 1, sedangkan Ula lagi-lagi harus berada di peringkat terbawah. Dan disebabkan karena Ula yang biasa menampilkan tubuh seksinya kini sudah tidak menarik peminat lagi bagi para penonton, dimana akhirnya Ula pun harus menjalani hukuman yang ditetapkan dengan memutar sebuah roulette untuk melihat game apa yang harus ia jalani. Dan jika ia berhasil mendapatkan jackpot, maka Ula akan terbebas dari hukuman ini dan akan digantikan dengan orang lain. 6.7% chance of landing on a quick and easy spin the wheel and seal your fate.
Akan tetapi nasib memang tidak semulus yang dibayangkan, karena setelah Ula memutar rolet tersebut, maka Ula pun harus mendapat sebuah permainan yang bisa dibilang cukup sadis, karena permainan ini mengharuskan tubuh Ula diikat menggunakan tali, yang lalu tali tersebut akan ditarik secara paksa dan bersamaan hingga tubuh Ula terputus, dan hal ini tentu saja membuat Ula juga harus modar. Saat hanya tersisa 4 pemain, maka Alex pun memberi sebuah hadiah kepada masing-masing peserta, yang ternyata isi hadiah tersebut adalah sebuah foto dari masing-masing setiap keluarga mereka, dan hal ini tentu saja membuat mereka menjadi begitu sangat terbebani. Kemudian hasil voting pun kembali muncul, di mana posisi teratas masih ditempati oleh Casper, dan yang mendapat peringkat terbawah adalah James. Oleh karena itu, James pun harus menjalani sebuah game dengan melawan petarung yang disiapkan oleh Alex, dan lawan yang harus James hadapi dilihat melalui vote yang dipilih oleh para penonton dalam kurun waktu 1 jam. Dracula all the way. Setelah hasil vote telah ditentukan, maka James pun harus melawan seorang petarung yang bernama Botis, dan karena James adalah seorang petarung MMA, maka dengan cetek dan mudah ia pun mampu dan berhasil mengalahkan si Botis tersebut. Namun Alex yang tidak puas dengan jalannya hasil pertandingan mengirimkan 3 petarung lain untuk mengeroyok James, dan karena James tidak mampu untuk mengimbangi mereka semua, maka James pun juga harus tewas. Come on! Kini para peserta pun hanya tersisa 3 orang, di mana saat Casper dan Lonnie sedang berduaan, mereka pun mengungkapkan isi hatinya masing-masing, dan ternyata mereka sudah mulai memiliki hati sejak pertama kali bertemu. Dan agar tidak menyia-nyiakan waktu karena mereka tidak tahu masih bisa hidup atau tidak, maka mereka pun melakukan mantap-mantapan untuk melepas hasrat di antara mereka berdua. Sedangkan Kazim yang tidak memiliki pasangan harus melakukan solo karir agar bisa melampiaskan hasratnya, di mana hal ini juga disiarkan secara langsung dan dilihat oleh jutaan penonton sehingga menarik perhatian mereka. Dimana saat hasil vote dilakukan, terbukti dengan Casper dan Lonnie yang menempati posisi pertama dan kedua, sedangkan Kazim harus menempati posisi terbawah. Maka dengan ini ia pun harus menjalani sebuah hukuman berupa game catur, dan karena Kazim memiliki gelar seorang master catur, maka dengan pedenya ia pun maju untuk memenangkan permainan. Akan tetapi tidak diduga-duga karena Kazim harus kalah dalam permainan ini dan mengharuskan ia untuk memutar rolet agar tahu permainan apa yang harus ia jalani selanjutnya. Namun beruntung ia pun mendapatkan sebuah jackpot dan posisinya bisa digantikan oleh peserta lain. Dan karena posisi terbawah selanjutnya ditempati oleh Lonnie, maka Lonnie pun harus menggantikan Kazim. Namun Casper yang sudah bogoh sama Lonnie malah menggantikan posisi Lonnie untuk maju ke permainan. Saat berada di dalam aula, Casper pun akan menjalani sebuah game tentang adu kecepatan dengan menggunakan pistol, yang ternyata lawan Casper tak lain dan tak bukan adalah Lonnie itu sendiri, sebab ini adalah merupakan perintah dari Alex. Di sisi lain, para pihak kepolisian langsung bergerak cepat menuju TKP yang telah menemukan lokasi acara funhouse untuk menyelamatkan Casper dan yang lainnya. Akan tetapi, itu semua hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Alex karena ia telah menduga jika hal ini akan terjadi. Kembali bersama Casper dan Lonnie, dimana karena mereka telah melakukan mantap-mantapan bersama tadi, membuat mereka tidak mampu membunuh satu sama lain, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepala mereka masing-masing. Dan karena hanya tersisa Kazim, maka secara otomatis ia pun berhasil keluar dan menjadi pemenangnya dengan membawa sejumlah uang yang cukup banyak.
Dan di akhir film, kita semua akan dibuat terkejut sekejut-kejutnya, di mana saat Alex yang sedang bermain piano didatangi oleh kekasihnya, yang ternyata itu adalah si Ketsim yang ikut menjadi peserta dalam games maut tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih gengs menurut kalian? Menurut Mimin pribadi, film ini boring untuk adegan awal hingga akhirnya sih. Tapi Mimin gak nyangka banget loh kalau ternyata si Ketsim adalah pacar si Alex gila itu sendiri dan ikut masuk ke dalam permainan yang entah dengan tujuan apa. Terus Mimin juga agak aneh sih sama para penonton yang lihat acara Funhouse ini. Kok mereka kayak gak ada rasa kasihan atau ngeri gitu ya? Dan justru terlihat malah bahagia. Padahal yang nonton masih pada remaja loh. Kalau menurut kalian, apakah film ini seru? Coba komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video dari Mimin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Dah. Wassalamualaikum.